kejar akhirat, dapat dunia. Kita belajar tentang rukun Islam lagi lebih dalam, kita amalin dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisnis kita, rukun bisnis kita akan Allah mudahin, tambah keren bisnis kita, tambah banyak kemanfaatan dan tambah berkah. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bedah Lapak bareng saya Faisal Ramli. Hari ini saya akan share sebuah konsep yang fundamental banget ya kalau di bedah lapak, dan ini sering kali dibahas di kelas-kelas bisnis, terutama di kampus pengusaha muslim yang memang pembahasannya adalah lebih ke arah spiritual bisnis manajemen. Konsepnya yang pengen saya share ini konsep yang keren banget ya. Nggak boleh kedip sampai selesai teman-teman, tonton sampai habis karena mudah-mudahan konsep ini yang akan merubah mindset teman-teman dalam hal menjalankan bisnis kita sehari-hari. Ya, sebuah konsep yang memadukan antara spiritual ya, value spiritual dan value profesional. Dua konsep yang selama ini biasanya kita seringkali nggak ketemu nih ya. Satu sisi pengen profesional ya, tapi seringkali spiritualnya dilupakan. Ya, atau kita pengen bisnis dengan gaya spiritual tapi nggak profesional gitu. Satu sisi kita ngebangun yayasan ya, pengen sosial, pengen dakwah, tapi nggak profesional. Akhirnya ya seumur jagung usianya, nggak maju-maju, trustnya nggak terbangun, kepercayaan dari jamaah. Ya inilah yang bisnis spiritual tanpa profesional. Tapi sering juga bisnis kita profesional ya, yang pengen banget bisnis kita gede, banyak cabang, karyawan banyak, pelanggan loyal, tapi nggak mengindahkan masalah spiritual. Ya teman-teman yang mana? Mudah-mudahan nggak dua-duanya ya. Yang keren adalah konsep spiritual digabungkan dengan konsep profesional. Ketika ini digabungkan, ini keren banget. Ya kalau bahasa saya ini ibarat ini masjid, ini pasar. Ya orang masjid harus juga berani jago di pasar. Nah, orang pasar juga harus berani keren di masjid. Nah ini ketika dipadukan dua karakter dasar ini, jago main di pasar sama jago main di masjid, nah ini akan jadi pengusaha yang soleh, kaya raya dan dermawan insya Allah teman-teman. Mau nih sebuah konsep ini? Ya saya akan share yang ya mungkin teman-teman baru dengar nih konsep ini ya, tapi alhamdulillah kita di kampus pengusaha muslim ya melalui channel Bedah Lapak ini kita sudah menjalankan hampir 4 tahun dan hasilnya keren banget. Banyak alumni-alumni di kampus pengusaha muslim yang membuktikan bahwa konsep ini powerful banget ya, dan kita juga di peradaban EOA, di ekosistem yang sedang kita bangun ini juga keren banget ya. Konsepnya keren banget. Kalau kita jalanin ya ini jadi keren banget. Yaitu sebuah konsep rukun Islam ya, ini rukun Islam tadi spiritual ya, dengan rukun bisnis nih teman-teman. Rukun Islam yang 5 apa aja sih? Syahadat, sholat ya, zakat, puasa dan pergi haji. Ini kita korelasikan dengan rukun bisnis. Yang kalau kita pahami rukun bisnis ini ya itu ada 5 juga teman-teman. Yaitu pertama value ya, makanya kalau bisnis nggak punya value ini jangan harap bisa panjang ya. Makanya ada konsep value edit ya, value proposition ya, value creation ya, atau ini yang kita sering kalau di perusahaan ini juga visi misi, goal, target ya, ini ada di sini. Ya, yang 4 ini masuk ke strategi bisnis ya. Rukun bisnis yang bersifat strategi SDM atau manajemen SDM, strategi keuangan atau manajemen keuangan, strategi operasional ya atau manajemen operasional, dan terakhir nih yang paling sering teman-teman kejar yaitu strategi marketing. Ya, tapi nggak cukup dengan marketing, masih ada rukun bisnis yang lain yang perlu kita akan pelajari lebih dalam teman-teman. Ya, kalau kita pahami ini, keseluruhan konsep ini antara rukun Islam yang 5 dengan rukun bisnis yang 5 dan kita padukan, wah ini keren banget. Konsep ini teman-teman asing memang kelihatannya ya. Kok aneh sih? Apa hubungannya sih rukun bisnis dengan rukun Islam? Nah, ini kita akan coba bahas lebih nggak dalam sih ya, karena waktu saya nggak banyak. Kita akan bahas kulitnya dulu ya, kulitnya dulu. Ini memadukannya gimana? Karena masing-masing
paduan antara ini dan ini panjang banget pembahasannya. Makanya tonton terus nih Ngebis di channel Bedah Lapak. Hari ini saya akan bahas kulitnya dulu nih ya, kulitnya dulu. Sahadat dengan value. Apa hubungannya sahadat dengan value? Apa hubungannya sahadat yang Allah perintahkan sebagai kita seorang muslim disuruh sahadat dengan bisnis yang disuruh punya value, disuruh punya visi, disuruh punya pandangan ke depan nih, peta bisnis kita mau kemana. Nah ini seperti sahadat teman-teman. Kita diajarin disuruh sahadat, kita bahkan diperintah suruh sahadat. Ini untuk meyakini bahwa benar-benar ya hidup kita itu untuk Allah dan Rasulnya. Ya kita hidup sesuai maunya Allah dan Rasulnya. Sahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita hidup jelas buat apa. Ya ketika kita hidup jelas buat apa, maka menjalankan yang lainnya ini akan lebih mudah. Ketika sahadat kita kuat, ya insya Allah sholat, zakat, puasa, dan pergi haji ini akan lebih nikmat menjalankannya dan banyak kemudahan-kemudahan di dalamnya. Sama dengan bisnis teman-teman, ketika value-nya kuat ya, kita punya peta bisnis yang jelas, kita punya vision ya, yang clear terhadap bisnis kita akan punya semangat besar untuk jalanin strategi-strategi yang lain. Dan insya Allah akan banyak juga kemudahan-kemudahan dari Allah yang akan datang ke bisnis kita. Ini yang pertama. Value itu apa? Lebih dalam nanti nonton di video-video selanjutnya ya. Yang kedua, ya rukun Islam yang kedua, sholat. Dan ini urutan ini prioritas ya teman-teman ya. Jangan sholat dulu baru pahami sahadat. Orang yang sholat tanpa sahadat nggak sah sholatnya. Maka pahami dulu sahadat, ikrarkan dulu sahadat, baru kita jalankan sholat. Nah ini prioritas. Maka sebelum bisnis kita juga prioritasnya adalah visi dulu ya, niat yang benar dulu. Baru yang kedua nih apa nih? Sholat hubungannya dengan apa? Yaitu manajemen SDM. Sholat dengan manajemen SDM ini luar biasa hubungannya. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini hubungannya apa dengan SDM? Bayangin kalau kita sebagai owner, ya, karyawan-karyawan kita sebagai partner kita dalam menjalankan bisnis itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar, beres teman-teman. Bisnis kita keren banget. Di situ nggak ada fraud ya, di situ nggak ada korupsi, di situ nggak ada kehilangan barang karena pencurian ya, di situ nggak ada maksiat yang dijalankan, ya. Di situ nggak ada kecurangan bisnis yang kita jalankan atau dijalankan sama karyawan kita. Nah, apa hasilnya kira-kira kalau perusahaan kita punya seperti itu? Nah, ini pasti sebuah bisnis yang keren banget ya. Bisnis yang tanpa maksiat, pasti Allah akan turunkan keberkahan di situ. Allah akan banyakin rezeki di situ dan Allah akan mudahin dapetin rezekinya. Ini yang kedua nih. Dalaminnya lagi, kejar terus ya ilmu di Bedah Lapak. Yang ketiga, urutan yang ketiga apa? Habis sahadat, sholat, zakat. Zakat ini hubungannya dengan apa sih? Ya, tentu aja dengan manajemen keuangan teman-teman. Ya, manajemen keuangan ini berarti urutan ketiga terpenting dalam bisnis. Ya, ternyata bukan yang sering kita kejar nih marketing, tapi ternyata keuangan dulu. Makanya seringkali ya, perusahaan atau bisnis kita ini jualannya jago banget, keren banget jualan, tapi berantakan di keuangan, itu juga bisnis kita akan cepat hancur. Kita nggak tahu nih kondisi bisnis kita lagi bagus atau enggak. Walaupun jualannya lagi bagus, tapi nggak tahu kondisi bisnis kita, nggak kebayang apakah sekarang kita untungnya berapa aja nggak ketahuan ya. Omsetnya berapa ngira-ngira doang. Ya, neracanya nggak punya. Ya. Cash flow-nya apalagi, laba ruginya ngira-ngira pakai feeling doang. Nah ini bahaya banget kalau kita nggak punya ini. Seperti halnya Islam tanpa zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena kalau ngomongin ini bukan hanya zakatnya aja, tapi zakat, infak, sedekah, wakaf. Bayangin ketika kita menjadi seorang muslim, ya nggak memperhatikan masalah zakat, infak, sedekah, dia akan kering banget. Ya, dia akan gersang banget, dia akan jadi orang yang serakah, dia akan menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, maka bisnis yang keren adalah bisnis yang laporan keuangannya punya. Sehingga dari situ nih teman-teman, yang kerennya konsep ini adalah membuat laporan keuangan ini bukan hanya untuk bikin keren bisnis kita, tapi juga untuk bisa bayar zakat dengan tepat dan benar.
Ketika kita bisa bayar zakat dengan tepat dan benar, ya insya Allah bisnis kita juga akan benar. Ya Allah akan mudahin terus ya. Nah ini keren banget, dan tentu aja laporan keuangan ini harus dikejar teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya laporan keuangan di bisnisnya, wajib banget untuk belajar ini. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini gak kalah pentingnya nih teman-teman. Ini yang sering banget dilupain sama kita. Kita tahu lah ada manajemen SDM, kita tahu juga ada manajemen keuangan, kita juga tahu ada manajemen marketing. Tapi yang ini nih yang sering banget kita lupain. Apa sih? Nah di sini korelasinya dengan rukun puasa. Nah ini sangat nyambung dengan manajemen operasional. Nah ini dapurnya bisnis kita padahal. Tapi sering banget kita lupain. Kita senang banget belajar bisnis tentang jualan. Ya. Terus laporan keuangan oke, kita bisa belajar dan kita punya. Tapi beresin operasional ini jarang sekali jadi budget investasi kita ya dalam bisnis kita. Apa sih operasional itu? Ya segala hal yang berhubungan sama bisnis teman-teman, mulai dari beli bahan baku. Ya kalau bisnis teman-teman kuliner misalkan, teman-teman mulai ke pasar, belanja bahan baku, terus nganterin sampai ke dapur, dimasak sampai mateng, dibungkus, di packing, nah, sampai siap dijual. Nah ini operasional, dan dari ujung ke ujung, wah ini penting banget. Ada satu aja fase yang salah, ada satu aja fase yang kualitasnya jelek, nah, semuanya akan jelek. Rantai operasional ini sangat penting dalam bisnis. Dan ini luar biasa pentingnya, seperti kita pentingnya berpuasa dalam hidup kita. Puasa itu bikin sehat, maka bisnis yang punya operasional bagus itu juga akan menjadi bisnis yang sehat. Ini keren banget, keren banget. Yang terakhir, nah ini yang dahsyat banget walaupun bontot ya. Tapi inilah yang memang penting juga dalam bisnis kita, yaitu pergi haji, termasuk umroh tentunya. Icon-icon di dalamnya ada Ka'bah, ada Zamzam, ada Tawaf ya, ada wukuf, ada ihram, macam-macam di situ. Itu ternyata korelasinya dengan marketing. Jadi kalau konsep kita nih teman-teman, belajar semuanya termasuk marketing, ini tinggal belajar aja rukun haji, rukun umroh, dan icon-icon di dalamnya. Makin kita ngejar atau memperdalam ilmu tentang haji dan umroh, insya Allah makin Allah kasih strategi-strategi marketing yang keren banget. Saya maaf belum ngasih lebih dalam lagi, karena ini masing-masing ini kita akan bahas di video lainnya ya. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ayo kejar akhirat, insya Allah dapat dunia. Kejar akhirat, dapat dunia. Kita belajar tentang rukun Islam lagi lebih dalam, kita amalin dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisnis kita, rukun bisnis kita akan Allah mudahin, tambah keren bisnis kita, tambah banyak kemanfaatan dan tambah berkah, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah kasih semangat terus buat teman-teman untuk belajar dan menjadikan bisnis teman-teman tambah barokah, tambah manfaat buat karyawan teman-teman, buat keluarga teman-teman, buat pelanggan teman-teman, dan buat masyarakat sekitar teman-teman ya. Sekali lagi salam sukses penuh barokah, Faisal Ramli dari Bedah Lapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah Lapak memang keren.